Halo guys, selamat datang kembali di channel Crover Cinema Recap. Kali ini saya akan merecap film yang berjudul Transformers. Film ini rilis pada tahun 2007 yang lalu dan disutradarai oleh Michael Bay. Oke, sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu guys. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya tentara Amerika yang sedang menuju ke markas di Qatar. Setelah selesai bertugas selama 5 bulan yang dipimpin oleh Kapten Lennox. Di sini ternyata ada sebuah helikopter yang ingin menyusup ke dalam pangkalan militer tersebut. Setelah diberi instruksi untuk mendarat dan mematikan mesin, ternyata helikopter itu berubah menjadi robot guys, dan menyerang pangkalan militer tersebut. Setelah diketahui, ternyata robot alien ini mengincar data informasi yang terdapat pada pangkalan militer tersebut. Para tentara berusaha untuk melindungi file agar tidak tercuri. Banyak korban yang berjatuhan atas insiden penyerangan tersebut. Di sisi lain, kita diperkenalkan oleh tokoh utamanya yang bernama Sam Witwicky. Di sini dia berencana membeli mobil pertamanya hadiah dari ayahnya karena berhasil mendapatkan nilai bagus. Nah, sesampainya di showroom mobil bekas, Sam tertarik dengan mobil Camaro klasik yang terpajang di showroom tersebut. Karena tawarannya tidak sesuai, penjual menawarkan mobil yang lain yang sesuai budget. Sampai akhirnya mobil Camaro tersebut membuat mobil lain rusak. Dirasa aneh, akhirnya penjual tersebut menjual Camaro itu pada Sam. Sementara itu di Washington DC, Menteri Pertahanan yang bernama John Keller mengundang para pers dan para analisis yang berbakat di bidang analisis sinyal suara. Ia mengumumkan bahwa kemarin pangkalan militer telah diserang oleh musuh. Dan yang diincar adalah informasi mengenai data rahasia. Sampai saat ini belum ada yang tahu siapa yang menyerang. Dan satu-satunya petunjuk hanyalah sebuah sinyal. Di sini diperlihatkan ternyata tim dari Lennox masih bisa selamat dan mereka berencana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pentagon. Tanpa sadar, ternyata mereka dimata-matai oleh satu robot di dalam tanah. Sam yang waktu itu punya mobil baru, langsung mengajak temannya untuk ke taman bersama. Ketika sampai di taman, ia tidak sengaja bertemu Mikaela, cewek yang selama ini ia incer sedang bersama pacarnya. Singkat cerita, si Mikaela ngambek karena nggak dibolehin nyetir pakai mobil pacarnya, dan dia pulang jalan kaki. Sam yang melihat kesempatan ini tidak mau menyia-nyiakannya untuk mengantar Mikaela pulang. Nah, sementara itu di pesawat Air Force One milik Amerika Serikat, ternyata ada penyusup yang masih ingin mencoba mencuri informasi nih guys. Robot kecil ini bisa merubah dirinya menjadi radio dan berhasil masuk ke ruang kontrol. Para tim yang bertugas untuk mempelajari sinyal aneh itu pun menyadari ada yang ingin meretas sistem di pesawat. Dengan cepat, tim analisa sinyal meminta agar segera memutuskan jaringan kabel. Nah, setelah tahu pesawat sedang ada mata-mata, kru pesawat segera mengeceknya ke bagian sistem. Ketika sistem dimatikan, robot ini kelihatan kesal, dan dia mendapat informasi tentang Kapten Witwicky. Para kru yang melihat ada robot di situ, langsung dia menembakkan pistol. Dan baku hantam pun terjadi. Pak Menteri yang mengetahui pesawat sedang ada penyusup langsung mengarahkan untuk pendaratan darurat dan memperketat penjagaan presiden. Lalu ketika mendarat, robot ini sudah dijemput oleh teman robotnya yang saat itu menyamar sebagai mobil polisi. Dan dia langsung menyelidiki informasi tentang Kapten Witwicky yang di situ terikat dengan informasi tentang kacamata yang Sam jual di eBay.
Nah, sementara itu di rumah Sam, ia mendengar mobilnya berbunyi dan berjalan. Dia mengira mobil ini sedang dicuri dan dia mengejarnya. Sampai akhirnya di sebuah tempat pembuangan besi, dia melihat mobilnya berubah menjadi robot dan menyalakan lampu sorot ke langit. Di sini Sam kaget dan ingin mencoba melihatnya lebih dekat. Tapi apesnya, Sam malah dikejar anjing dan terpojok. Mobil Sam akhirnya datang dan mencoba nyelamatin Sam, tapi si Sam malah ketakutan dan lari. Kembali ke Qatar, di sini tim Lennox sedang mencari kota terdekat untuk menghubungi markas. Tiba-tiba dia diserang oleh robot kalajengking yang dari tadi memata-matai mereka. Mereka berlari ke tempat pemukiman sekitar dan pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Di sini Lennox meminjam telepon ke warga untuk menelpon ke pusat militer di Pentagon. Ketika tim Lennox berhasil tersambung dan teman Lennox yang bernama Robert Epps meminta bantuan untuk mengirimkan pesawat tempur. Di sini Pentagon juga mengirim pesawat tanpa awak untuk melihat kondisi di sana. Pak Menteri yang melihat pertempuran itu sampai terheran-heran, guys. Tidak lama kemudian pesawat tempur datang dan langsung menghujani kalajengking itu dengan tembakan. Setelah ditembaki habis-habisan, robot kalajengking itu pun lari dan meninggalkan ekornya yang putus. Di sini tim Lennox langsung dijemput oleh para militer ke Pentagon untuk memberikan informasi yang terjadi di Qatar. Sementara itu di ruangan analisis, Maggie berencana membawa file yang berisi sinyal suara alien ke tempat temannya yang bernama Glenn. Glenn yang tertarik dengan file rahasia yang dibawa Maggie mencoba untuk menganalisa file tersebut. Di situ tertulis tentang Project Iceman, Sector 7, dan Kapten Witwicky. Di sini diketahui bahwa Maggie mencoba mengcopy file rahasia tersebut dan meninggalkan ruangan. Sampai akhirnya rumahnya Glenn digerebek sama FBI dan menangkap mereka semua. Sementara itu di rumah Sam, mobil kembali dan Sam pun kabur menaiki sepeda sampai terjatuh di dekat Michaela yang sedang ngopi santai. Sam lanjut menghindari mobilnya sampai ke bawah kolong jembatan. Michaela yang penasaran dengan apa yang terjadi pada Sam lalu mengikutinya. Di sini ternyata ada mobil polisi yang mengikuti Sam juga. Sam mengira mobil itu adalah mobil polisi asli, sampai akhirnya mobil itu berubah menjadi robot. Nah, di sini Sam langsung diinterogasi tentang akun eBay-nya di web. Sam yang ketakutan akhirnya bisa lolos dan kabur. Tidak disangka, ternyata ada Michaela di jalan sedang mendekat dan menyuruhnya untuk kabur. Kebetulan juga mobil Sam juga datang tepat waktu, dan mereka segera menaiki Camaro tersebut. Kejar-kejaran di jalan antara Camaro dan mobil polisi itu berlanjut, sampai akhirnya di suatu tempat, mobil Sam berubah menjadi robot dan bertarung dengan mobil polisi tersebut. Sam dan Michaela juga dikejar oleh robot radio yang ingin mendapatkan informasi dari Sam. Nah, di sini Michaela dapat gergaji mesin dan menghajar si robot tersebut. Robot Camaro yang sudah selesai dengan pertarungan by one-nya menghampiri Sam dan mengajak Sam ke suatu tempat. Nah, ternyata robot radio itu belum mati dan berubah menjadi handphonenya si Michaela. Nah, di perjalanan, Sam menyuruh Michaela untuk duduk di pangkuannya dengan alasan ada sabuk pengamannya di depan. Kemudian si Michaela nyindir nih guys, kenapa robot secanggih ini mau menyamar sebagai mobil Camaro rongsok. Tidak disangka robot itu dengar dan menyuruh mereka untuk turun. Sampai akhirnya Camaro itu kembali dengan penyamaran mobil Camaro yang terbaru. Sementara itu di bumi kedatangan 4 meteor nih guys, yang ternyata teman dari si robot Camaro tersebut. Mereka mendarat ke bumi dan menyamar menjadi mobil yang ada di sekitar mereka. Setelah berhasil menyamarkan dirinya, mereka kemudian berkumpul ke tempat di mana Sam dan robot Camaro itu berada.
Di sini para robot memperkenalkan dirinya sebagai Autobot yang dipimpin oleh Optimus Prime, kemudian Jazz, Ironhide, Ratchet, dan juga robot Camaro pelindung Sam yang bernama Bumblebee. Misi mereka di bumi adalah untuk menemukan Allspark sebelum Megatron menemukannya. Optimus bercerita bahwa dulu di planet Cybertron, tempat ia tinggal, adalah planet yang damai. Sampai akhirnya pemimpin Decepticon yaitu Megatron mengkhianati mereka. Semua yang menentang akan dihancurkan olehnya. Sampai akhirnya perang menghancurkan planet dan Allspark menghilang di angkasa. Megatron mengikutinya sampai ke bumi dan melakukan pendaratan darurat. Sampai akhirnya kakek Sam menemukan ada di dalam es yang membeku. Namun tanpa sengaja kakeknya mengaktifkan sistem navigasi sampai akhirnya koordinat kubus itu tertera di kacamatanya. Jika sampai Megatron yang mendapatkan Allspark-nya, dia akan mengubah mesin-mesin di bumi menjadi robot pasukannya dan manusia akan punah. Sementara itu, di pesawat, Kapten Lennox mencoba meneliti potongan ekor dari kalajengking tersebut, yang ternyata masih bisa menembakkan senjatanya. Di sini diketahui bahwa peluru yang mempan untuk robot itu adalah peluru dengan panas tinggi. Sam yang sampai di rumah langsung mencari kacamata peninggalan kakeknya. Di sini para Autobot juga gelisah ingin segera mendapatkan kacamatanya. Dibantu oleh Mikaela, Sam terus mencari kacamatanya sampai ketika ia mendapatkan kacamatanya, orang-orang dari divisi Sektor 7 yang dipimpin oleh Simon mendatangi Sam dan menangkap mereka semua. Sam dan Mikaela diinterogasi oleh Simon ketika di dalam mobil. Nah, ketika Simon sedang menginterogasi, tiba-tiba Optimus datang. Mereka dikepung oleh Autobot dan Sam menanyakan tentang Sektor 7. Di sini Simon dipelonco dan diborgol di tiang listrik oleh Sam dan Mikaela. Nah, ternyata tim dari Simon sudah melakukan komunikasi dengan timnya dan mengirim bala bantuan. Para Autobot berpencar. Sam dan Mikaela ikut dengan Optimus. Nah, ketika dia sedang bersembunyi di bawah jembatan, nggak sengaja nih Mikaela jatuh dan ditolong oleh Bumblebee. Tim Sektor 7 yang mengetahuinya langsung menangkap Bumblebee nih guys. Sam yang mencoba menolong Bumblebee, namun tidak bisa, akhirnya ia ditangkap bersama dengan Mikaela. Di sini Optimus tidak sengaja menemukan kacamata Sam yang jatuh dan membawanya. Sementara itu di Pentagon, sistem diretas kembali dan semua komputer dalam keadaan rusak. Kebetulan juga Pak Menteri didatangi oleh agen dari Sektor 7 dan menjelaskan semua yang terjadi ini adalah ulah dari alien. Kemudian Pak Menteri diajak oleh agen Sektor 7 dan juga dia menunjuk Maggie dan Glenn sebagai penasehatnya. Tidak hanya itu, Kapten Lennox, Epps, dan juga timnya juga diajak oleh agen dari Sektor 7 untuk ikut dengannya. Nah, mereka dibawa menuju markas Sektor 7 di bunker yang ada di bawah bendungan. Di sini mereka semua diperlihatkan oleh Megatron yang saat itu sedang dibekukan. Di sini Sam menjelaskan pada semuanya apa tujuan mereka datang ke bumi yang tidak lain adalah untuk mendapatkan Allspark. Agent dari Sektor 7 itu juga memberitahu kalau di sini terdapat benda yang selama ini dicari, yaitu Allspark. Kalau kalian tahu robot kecil yang berubah menjadi handphone milik Mikaela, dia sudah menyusup dan mengetahui keberadaan Allspark nih guys. Dia langsung mengabarkan Decepticon yang lain untuk berkumpul. Di sini kita diperkenalkan dengan anggota-anggota dari Decepticon, yaitu Starscream, Brigade, Devastator, Bone Crusher, dan juga Blackout. Mereka semua langsung mendatangi bunker tersebut.
Nah, setelah sampai, Starscream langsung menembak generator dari bunker tersebut, yang membuat semua mesin di dalam tidak memiliki daya listrik, untuk kemudian membangkitkan Megatron. Ketika semua mengetahui ada penyerangan di luar, dan Megatron akan bangkit, karena mesin pendinginnya yang sudah tidak berfungsi lagi, Sam meminta untuk segera membebaskan Bumblebee. Di sini Bumblebee sedang mengecilkan Allspark agar mudah untuk dibawa, lalu kemudian diamankan di kota. Mesin pendingin yang saat itu kehilangan daya akhirnya dapat membebaskan Megatron. Seketika Megatron mengamuk dan keluar dari bunker tersebut. Ketika yang lain sedang menuju ke kota membawa Allspark, di sini Pak Menteri, Maggie, Glenn, dan Simon sedang mencoba menjalankan alat komunikasi untuk meminta bantuan dari Angkatan Udara. Namun tidak hanya itu, mereka didatangi robot kecil yang sudah menyusup dari tadi. Baku tembak terjadi di ruangan tersebut sampai akhirnya robot itu dikalahkan oleh senjatanya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Angkatan Udara merespon dan mengirimkan bala bantuannya. Di perjalanan, Sam dan yang lainnya bertemu dengan rombongan Autobot. Optimus dan yang lainnya mengikuti Sam dari belakang. Namun, tidak lama kemudian, rombongan Decepticon mengikuti mereka. Di sini Bone Crusher melakukan penyerangan terlebih dahulu, yang kemudian dihadang oleh Optimus. Pertempuran tidak bisa dihindari lagi, hingga akhirnya Bone Crusher dapat dikalahkan oleh Optimus. Sesampainya di kota, para militer bergegas membuat formasi untuk menghalangi para Decepticon. Saat ada pesawat tempur datang, mereka mengira itu adalah Angkatan Udara. Tapi ternyata itu adalah Starscream yang menyamar dan berhasil menembakkan misil pada mereka yang mengakibatkan Bumblebee kehilangan kakinya. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh kedua pihak. Sampai akhirnya Lennox meminta Sam untuk membawa Allspark itu ke atas gedung dan memberikannya kepada tim militer yang menaiki helikopter. Sedangkan Mikaela mengambil mobil derek untuk menolong Bumblebee. Di sisi lain, Megatron sudah datang dan bergabung ke pertempuran. Jazz yang mencoba menghentikan Megatron akhirnya berhasil dikalahkan oleh Megatron. Sam yang membawa Allspark segera berlari ke atas gedung, di backup oleh Ratchet dan Ironhide. Pertempuran berlanjut. Di sini akhirnya Optimus datang dan langsung berhadapan dengan Megatron. Megatron yang mengetahui Allspark dibawa oleh Sam langsung mengejar Sam sampai ke gedung. Ketika sampai di atas dan sudah mendekati helikopter, ternyata Starscream menembakkan misil ke helikopter tersebut dan akhirnya meledakkan helikopter tersebut. Megatron yang sampai di atas kemudian memojokkan Sam dan menjatuhkannya dari gedung. Untung saja ada Optimus yang menangkapnya, sampai kemudian Megatron menjatuhkan mereka dari gedung. Di sini Sam diberitahu kalau nanti Optimus tidak bisa mengalahkan Megatron, Sam diminta untuk mengarahkan Allspark pada dadanya. Kemudian Optimus dan Megatron kembali melanjutkan duelnya. Di tengah duel para pemimpin Cybertron, Angkatan Udara yang dikirim pun akhirnya datang, guys. Megatron dihujani misil dari Angkatan Udara berkali-kali. Sampai akhirnya ketika Optimus meminta untuk mengarahkan Allspark ke dadanya, Sam justru mengarahkannya pada Megatron. Dan Megatron pun tewas kejang-kejang. Dan perang pun berakhir. Kemenangan ada pada kubu Autobot dan para militer. Thank you, all of you. Beberapa waktu kemudian, Pak Menteri mengumumkan bahwa Sektor 7 akan dihentikan atas perintah dari Presiden. Dan jasad para alien dibuang ke palung terdalam di planet. Dan berakhirlah film ini, guys.
Terima kasih yang sudah mampir untuk menonton dan sampai jumpa lagi guys.